Selamat datang kembali di materi pembelajaran TBFA. Kali ini kita akan belajar kembali tentang PDA, push down automata. Kita akan belajar bagaimana mengubah sebuah grammar menjadi PDA dan sebaliknya PDA menjadi grammar. Sebelumnya kita akan review sebuah sistem PDA. Jadi sebuah sistem PDA itu kita bisa gambarkan dalam sebuah grafik transisi seperti ini ya, grafik transisi seperti ini, dan kita bisa menggambarkannya juga dengan diagram transisi ya. Nah, jadi kita lihat di sini grammarnya delta Q0 A Z0, kemudian dia menjadi Q0 A Z0 gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa transisinya itu pada state yang sama gitu ya. Jadi tidak ada perpindahan state. Kemudian inputnya adalah A. Kemudian simbolnya inputnya adalah Z0 gitu ya. Kemudian ini artinya adalah dia push A gitu ya. Jadi A-nya di push gitu ya, di push menjadi AZ0. Nah, ini seperti apa maksudnya nanti kita lihat lagi ya. Kemudian yang kedua, ini juga push A juga, tetapi dia berbeda. Di sini simbolnya Z0, di sini A gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini pop A ya, jadi A-nya di pop ya, sehingga di sini tidak ada lagi A. Kemudian state-nya juga berubah dari Q0 menjadi Q1. Di sini juga dia pop A ya. Kita lihat di sini tidak ada lagi A. Sementara di sini ada A. Jadi dia pop A. Kemudian ini dia mencapai final state. Nah, ini kondisi sumber transisi ini digambarkan, fungsi transisi ini ya, digambarkan dalam diagram transisi seperti ini ya. Z0 gitu ya. Nah, ini menggambarkan kondisi yang ini ya. Dia tidak berpindah posisi. Kemudian AA gitu ya. Yang ini. Nah, ini menggambarkan posisi yang ini. Yang kedua ya. Nah, kemudian yang berpindah transisi ya. Transisi change yang ini ya. Transisi change. Nah, ini di sini ya. Jadi dia dari Q0 menjadi Q1 gitu ya. Di sini dia Q0 menjadi Q1 ya. Dan dia mempop A gitu ya. Nah, itu gambarannya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana dia diilustrasikan ya, bagaimana push A, kemudian bagaimana pop A. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana kita mengilustrasikan PDA yang sebelumnya kita lihat, fungsi transisinya dan diagram transisinya yang seperti ini ya. Ya, ini akan kita lihat ilustrasinya. Yang pertama adalah initial configuration gitu ya. Jadi pada saat konfigurasi awal dia di stack ya. Ini stack ini menunjukkan Z0 ini input simbolnya ya. Di stack paling bawah dia itu ditandai sebagai Z0 gitu ya. Dan kita akan mengecek bagaimana string yang ini ya, AAA 3 kali, BB 3 kali ini akan diproses gitu ya. Nah, ini initial state-nya ya, jadi dia menunjuk A, kemudian di sini ada dia di stack-nya Z0 ya, kemudian dia membaca A sini. Ini head-nya ini membaca A. Nah, kemudian yang kedua A push gitu ya. Jadi dari A ini ya, kemudian dia push A yang dia baca tadi ya. A yang dia baca ini di push ke sini gitu ya. Nah, sekarang di stack itu ada AZ0 gitu ya. Nah, jadi yang itu akan digambarkan seperti ini. Tapi dia masih dalam kalau kita lihat dari kondisi ini inisial ya, dia tetap masih di state yang sama gitu ya. Nah, ini kondisinya yang pertama hapus A gitu ya. Jadi yang dibaca itu, yang di stack itu AZ0 karena
A itu berhasil di-push ke dalam stack. Baik, berikutnya adalah A-nya di-push lagi gitu ya. Jadi di step 3 ini kita lihat step 3 A-nya di-push lagi ke sini gitu ya. Jadi sekarang di sini sudah ada 2A gitu ya. Kemudian di step 3 sama dia A-nya di-push lagi. Jadi sekarang ada 3A di situ ya. Ada 3A. Jadi sekarang ketiga A ini sudah di-push, tapi dia masih dalam kondisi state yang sama. Berikutnya adalah A-nya di pop up. Jadi di sini yang tadi yang sebelumnya 3. Nah, ini sekarang di pop up gitu ya, di pop up. Kemudian state-nya juga berubah gitu ya. Jadi dipakai kondisi seperti ini. Ya, di sini kita lihat dia meng-empty ya, dari ada tidak menjadi tidak ada lagi A-nya 1 gitu ya. Nah, ini kondisi pop up dan change state. Kemudian di sini di pop up lagi ya, di sini pop up lagi sehingga tinggal 1 gitu ya. Dan berikutnya A-nya di pop up lagi dan sudah empty gitu ya, empty, dan dia sudah mencapai final state ya. Nah, berarti ini A B B B ini bisa dalam kondisi empty gitu ya, dalam kondisi empty. Jadi dia bisa mencapai final state by empty state, empty condition gitu. Nah, ini seperti itu. Berikutnya kita akan mengubah grammar menjadi PDA ya. Jadi dari sebuah grammar kita akan mengkonstruksi PDA-nya gitu ya. Jadi akan ada 2 rule ya. Jadi untuk setiap production itu nanti kita akan membuat sebuah PDA ya. Dari production kita akan membuat fungsi transisinya ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk setiap terminal ya, untuk setiap terminal juga kita akan buat PDA-nya. Nah, untuk lebih jelas kita akan melihat contohnya. Ya, sebagai contoh kita akan mengubah pada persoalan yang sebelumnya ya. Jadi di contoh-contoh sebelumnya kita ada menemukan seperti ini ya, bagaimana kita memproses regular expression ini ya, dengan kemudian membentuk production yang seperti ini ya. Nah, ini production ini diterjemahkan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi kalau I-nya itu dia menghasilkan A gitu ya. Nah, ini contohnya, ini menghasilkan A, kemudian menghasilkan B gitu ya. Ini ada A, I, B, kemudian I A, I B ya. Demikian juga untuk E ya, E menghasilkan I, seperti ini, dia menghasilkan E kali E star E ya, kemudian tambah E, kemudian ada E yang masuk dalam tanda kurung seperti itu. Nah, itu yang akan pertama yang berdasarkan production ya. Production akan kita bentuk ya berdasarkan aturan ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian berdasarkan terminal gitu ya. Nah, di sini terminal yang digunakan itu adalah ada A, simbol A, B, 0, 1 dan plus dan star dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang akan digunakan juga untuk membuat diagram transisi ya. Jadi setelah dibentuk diagram transisi, tentu dari ini dari fungsi transisi ya. Berikutnya kalau kita sudah dapat fungsi transisi, maka kita akan bisa membuat diagram transisinya untuk PDA-nya. Jadi yang pertama dari production itu ya, kita bisa bentuk D I epsilon I gitu ya. Ya, jadi yang A ini adalah kita dapatkan dari production yang pertama gitu ya. Ya, jadi dia input state-nya itu key dan variabelnya I ya, yang ini I, kemudian variabelnya I yang ini, tapi dia input state-nya itu empty gitu ya. Nah, dia akan pertama dia dari key ya, ini dia menghasilkan A.
dari key dia menghasilkan B. Nah, itu kita dapat dari sini gitu ya. Dari key dia menghasilkan IA. Demikian seterusnya. Nah, kemudian dari variabel E ya, variabel E, jadi kita harus ada variabel E. Kita dapat dengan state key dan empty state, dan variabelnya E kita peroleh key I ya, ya berdasarkan ini key E tambah E ya, atau E star E dan E yang dalam tanda kurung. Nah, begitu kita cara mendapatkannya. Kemudian kita pakai yang aturan yang kedua ya, untuk setiap terminal ya. Jadi kalau ada inputnya A, nanti key AA menjadi key E gitu ya. Nah, sekarang kita punya beberapa terminal ini, ada A, B, 01, koma, plus, dan star gitu ya. Nah, jadi kita untuk yang pertama AA itu akan menghasilkan key E gitu ya. Key BB akan menghasilkan key empty, key 00 key empty. Nah, seterusnya ya, diproses setiap alfabetnya, setiap simbolnya.